Gaiden Hosenka, chapter 39, dibalik dari sisa-sisa kemenangan. Kemenangan Susumu atas Shishimaru dari Toyodai. Berita itu tersebar lewat koran berandalan Toarushi, dan kemudian berita itu sampai pada laki-laki ini. Pria yang memiliki kepribadian ganda, tergantung musik yang ia dengarkan. Pemimpin Nanamori, Po, Kumagai, Mitsuhiko. Awalnya Po ingin menyerang Hosen, tapi ia berubah pikiran setelah mempertimbangkan ulang. Sebenarnya semua siswa Nanamori hanya menunggu perintah Po, tapi ia terkadang berubah jadi pria pesimis dan pengecut. Meski begitu, jika ia marah, ia adalah orang yang berbahaya. Beralih sejenak ke Takiya, superstar mereka, Hanagata Sei, juga mendengar berita kemenangan Susumu, walau ia tak memperhitungkannya sama sekali. Hanagata merasa ialah yang terbaik di Takiya. Dirinya adalah selebritis yang hanya pantas untuk ditantang, karena menurutnya di atas kerja keras ada yang namanya jenius. Lalu di atas jenius ada bintang. Hanagata akan bergerak jika ia harus menantang, maka orang itu adalah bintang di Toarushi, Usura Daijin. Wilayah utara semakin memanas dengan Hosen sebagai pusatnya. Lalu di saat yang sama di wilayah selatan, saat hujan deras mengguyur SMA Suzuran, di sana sedang berkumpul pasukan dari Kawada II yang dipimpin oleh sophomore, orang nomor 2 Kawada, Juli. Mereka memburu Mamiya. Lalu yang menyambut dari Suzuran adalah sophomore, anggota fraksi Daijin, Kokushi, Gen. Gen terkenal di kalangan sophomore sebagai panitia freshman war. Ia pernah dikalahkan Mamiya, dan di hari yang sama, kelasnya juga dihancurkan olehnya. Reputasinya jatuh bersama Daimon Masaru, yang juga dikalahkan Mamiya, serta Andrew, makhluk pamungkas Suzuran. Namun tak seperti Masaru yang meninggalkan Suzuran, Gen justru kembali bangkit lagi. Setiap kali ia diambang kematian, ia kembali menjadi lebih kuat. Pria ini dijuluki orang Saiyan. Di sini Gen menyambut Juli yang memintanya menyerahkan Mamiya dan Hide setelah mereka menghajar Yujiro dan Johnson. Namun ia tak menurutinya, tapi malah mencari keberadaan bos Kawada, Momotaro. Gen tak akan menyerahkan Mamiya dan Hide karena mereka adalah mangsanya. Gen yang memiliki dendam tak bermaksud melindungi mereka, tapi ia menantang Juli beserta sophomore Kawada. Jika mereka menginginkan Mamiya, mereka harus merebut darinya. Dengan begitu, seluruh pasukan Suzuran, pimpinan Kokushi Gen, maju menyerang pasukan sophomore Kawada, pimpinan Juli. Sementara di wilayah utara, tepatnya di industri Kurosaki, telah diinvasi SMA Aimei. SMA Aimei menggunakan cara yang biasa digunakan Kurosaki untuk melumpuhkan musuh. Nagai Kirin bersama SMA Aimei kini menyudutkan Kurosaki. Mereka memang mengincar Kurosaki di saat mereka terpuruk. Nagai yang mengeluhkan kepala sakit menunjukkan hadiah untuk Kageyama sekembalinya dari rumah sakit, yang mana para petinggi Kurosaki sudah dihabisi. Kageyama yang terkejut melihat tindakan mereka menendang Nagai Kirin. Dengan tendangan itu, ia menjatuhkan Nagai. Siswa Kurosaki menjadi bersemangat melihat pemimpin mereka, Kageyama, tidak tinggal diam. Kageyama membabi buta. Ia memperingatkan Nagai agar tak meremehkan dirinya. Namun, semua serangan itu tak ada artinya setelah Nagai mendengar Kageyama mengucapkan leher panjang. Seketika aura Nagai menjadi beringas sampai membuat Kageyama ketakutan. Ia tak suka dipanggil leher panjang dan lalu menanduk Kageyama. Ini situasinya berbalik. Luka di dahi Kageyama kembali terbuka, sedangkan Nagai kini telah berdiri dengan aura pembunuhnya. Nagai akan menghukum orang yang mengejeknya di saat kepalanya sakit.
Kageyama yang terdesak hendak menyerang Nagai dengan tinjunya, tapi di saat itu pula ia merasa ada yang tak beres. Seolah-olah Nagai Kirin seperti jerapah, pukulannya tak akan sampai. Kageyama yang mengalihkan target kepada Nagai, melihat Nagai sudah mempersiapkan diri. Hal itu membuat Kageyama kebingungan, dan di saat yang bersamaan ia menjadi lengah. Ia tak menyadari Nagai melayangkan tendangannya dan tepat mengenai rahang bawah Kageyama. Kageyama hampir putus asa memikirkan cara menyerang Nagai. Nagai yang merasakan sakit kepala luar biasa melampiaskan kekesalannya pada bos Kurosaki itu. Ia terlihat seperti iblis yang mengamuk, membuat Kageyama hilang kesadaran. Bahkan siswa Eimei yang berusaha menghentikan amukannya tak berhasil menyadarkannya. Nagai malah menyerang mereka. Kekuatan gila dari pemimpin SMA Eimei bawahannya terus mencoba menyadarkannya mereka sudah menang dari Kurosaki. Menyadari ia menang dari para petinggi Kurosaki sedikit meredakan rasa sakit kepalanya. Kini ia mengerahkan pasukan untuk menghancurkan mereka semua. Kemudian salah seorang bawahan Nagai membawa kabar terbaru dari koran berandalan Toarushi. Susumu yang mengalahkan Shishimaru bos Toyodai membuat gairah Nagai meningkat. Besok mereka menargetkan Hosen dan meminta bawahannya untuk menggali informasi tentang para eksekutif Hosen. Keesokan harinya, berita SMA Eimei yang telah menghancurkan Kurosaki tersebar dengan cepat dan tentunya sampai ke Akademi Hosen. Demikian laporan Yahagi yang mengejutkan kamera. Selain Eimei, Mamiya dari Suzuran juga bergerak setelah mengalahkan Yujiro Kawada, yang mana kemungkinan ia bisa menimbulkan masalah bersamaan dengan Eimei. Yahagi juga melaporkan perang yang terjadi di Suzuran, di mana Sophomore Kawada menyerang Suzuran, sedangkan Eimei juga bersemangat karena telah mengalahkan Toyodai. Sementara para petinggi lainnya juga terlihat bersemangat melihat headline di koran berandalan. Kali ini kamera akan menyampaikan giliran dirinya yang turun membereskan Nagai Kirin, pemimpin SMA Eimei. Chapter 40. Setiap orang tumbuh dengan cara yang berbeda-beda. Sehari setelah kekalahan Kurosaki atas SMA Eimei atas ide dari kamera mengumpulkan 6 orang eksekutif dan 2 orang informan. Mereka mengadakan rapat untuk membahas rencana mengalahkan Suzuran yang kurang 5 bulan lagi dan apa yang harus mereka capai hingga saat itu tiba. Dalam rapat mereka membahas Kurosaki yang hancur dan kemenangan Suzuran pimpinan Kosukigen atas Sophomore Kawada Juli, yang mana pemimpin Kawada Momotaro pasti akan bergerak dan perang keduanya pasti akan terjadi. Hosen juga akan berperang dalam waktu dekat. Ada sebuah skenario terburuk. Seperti yang diketahui, wilayah utara Toarushi sedang kacau. Perang terjadi di mana-mana untuk menyatukan sekolah di wilayah itu. Hal serupa juga terjadi di wilayah selatan. Pemicunya, Kawada perang melawan Suzuran. Dari sini, jika kedua wilayah telah bersatu, kemungkinan mereka akan bertemu dan terjadi perang besar di Toarushi, hanya untuk membuktikan yang terkuat. Dengan skala sebesar ini, akan sangat mungkin terjadi dalam 5 bulan ke depan. Lalu kamera menanyakan ambisi Daiko. Daiko yang ingin mengalahkan kakaknya Daijin. Kamera juga menanyakan impian yang ingin diwujudkan Buta, yang mana Buta ingin membawa Hosen ke puncak Toarushi. Masih ada 5 bulan lagi, Hosen harus mendaki untuk sampai ke puncak. Para petinggi mulai berpikir, situasi yang berbahaya bagi mereka, terutama 3 senior Suzuran. Tak mungkin mereka lulus tanpa melakukan apapun. Kamera juga mengingatkan tentang musuh utama, yaitu Suzuran.
di mana pria kuat brengsek yang lebih kuat dari Shishimaru sangat banyak di sana. Lalu, Gamera meminta agar dia yang mengurus Nagai Kirin dari SMA Aimei agar mereka bisa selangkah lebih dekat dengan Suzuran. Masing-masing sekolah yang ada di wilayah utara Nagai Kirin dari SMA Aimei akan diurus Gamera. Hanagatasei diurus Daigo, dan Kumagai Mitsuhiko akan menjadi lawan Maru. Menurut Gamera, itu akan menjadi bukti dan kepercayaan diri untuk melawan Suzuran. Tetapi Masa tak menerimanya. Ia juga ingin melawan salah satu dari mereka. Ia bahkan menyinggung kemenangannya atas Gamera. Meski Gamera tak melupakan kekalahannya, namun Masa tak mengerti mengapa hanya dia yang tak dibiarkan melawan petinggi Kurosaki. Gamera tak bisa menjawab pertanyaan Masa. Ia yang terus mendesaknya ditenangkan oleh Buta. Masa merasa hanya dirinya yang tak bertambah kuat jika dibandingkan dengan petinggi Hosen yang lain. Ia mempertanyakan hal itu pada Buta. Bahkan pemimpin Hosen tak bisa mengatakan apapun. Hal itu semakin memendam kepercayaan diri Masa akan kemampuannya sendiri. Semua terdiam melihat Masa yang terus mempertanyakan kemampuannya. Ia yang ingin membuktikan diri menantang Gamera bertarung, tapi seketika ia malah merasa putus asa. Masa merasa ia akan kalah dari Gamera yang sekarang. Sebenarnya Gamera tak pernah membenarkan hal itu. Ia menganggap Masa adalah sahabatnya. Masa tertunduk lesu. Ia yang sejak SD selalu menjadi paling cepat berkembang dalam hal pelajaran. Lalu saat menjadi pemain baseball, dia bisa menjadi pemain reguler. Tapi perlahan-lahan orang lain melampauinya, dan Masa selalu menutupinya dengan pura-pura tertawa, lalu kabur dan melarikan diri. Masa menangis di tengah keputusasaannya. Ia berpikir, ini adalah yang terakhir. Masa mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Buta yang sejak SMP mengenalnya terus mencoba meyakinkan dirinya. Buta meminta Masa berdiri dan mendengarkannya. Ia mengingatkan Masa adalah orang yang paling kuat di antara mereka di waktu tertentu, seperti saat mengalahkan kelas E sendirian, dan setelahnya ia bahkan mampu mengalahkan Gamera. Buta yakin akan ada waktunya Masa menjadi yang terkuat. Seketika Masa terharu dengan ucapan Buta. Ia menangis dan tertawa di waktu yang bersamaan. Lalu ia memilih untuk pergi menenangkan diri. Ia berpikir akan lebih baik jika ia pulang, tapi Daigo menahan kepergiannya. Daigo meminta Masa percaya pada Buta karena Buta bukan seorang pembohong. Daigo mengingatkannya ia tak boleh lari jika Masa memang seorang laki-laki. Masa menyayangi mereka semua, tapi jika tetap di sana, ia akan semakin membenci dirinya sendiri. Lalu Masa melepaskan tangan Daigo dan lari meninggalkan mereka. Daigo berteriak pada Masa, ia adalah orang yang ceria dan bisa menyatukan Hosen. Ia terus meminta Masa agar tak lari, atau hanya akan jadi pengecut seperti dirinya yang dulu. Meski begitu, hal itu tak cukup untuk membujuk Masa. Gamera merasa bersalah karena membicarakannya terlalu cepat. Mereka tak ingin Masa menjadi seperti Kajiya yang menghilang. Buta meyakinkan itu bukanlah salah mereka, dan juga bukan salah Masa. Ia yakin semuanya tak ada yang berbohong, dan ia tak akan membiarkan Masa sendirian. Sesuai perkataan Buta, tak ada yang berbohong. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Semua orang memiliki caranya masing-masing dalam memberikan yang terbaik. Waktu untuk tumbuh dewasa tentu berbeda setiap orang. Akan tetapi, walau mereka merokok, berkelahi,
dan menimbulkan masalah. Mereka tetaplah bocah yang baru berusia 16 tahun. Mereka juga manusia yang ingin menjadi lebih kuat. Dan kemudian, keesokan harinya, terjadilah bentrokan antara Hosen melawan SMA Aimee.